besi, insan mengajarkan insan. Payung tidak dapat menghentikan hujan. Dengan payung kita bisa berjalan, menembus hujan untuk mencapai tujuan. Tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Sawah dan kebun basah semua. Seseorang membicarakan di belakang kita, itu tanda kita sudah ada di depan. Saat seseorang merendahkan diri kita, itu berarti kita berada di tempat lebih tinggi. Belajar bermanfaat untuk saudara, satu perjuangan. Jangan egois, apalagi baper sesama seperjuangan. Jadikan semua guru kita dalam dinamika persaudaraan. Saling peduli, rahmatan lillalah menjadi tujuan. Teman bersifat keras, ia guru ajari berani ketegasan. Teman bersikap lembut, ini guru cinta kasih sayangan. Teman cuek masa bodoh, itu guru arti perhatian pengertian. Kemana larinya kekayaan bangsa ini? Sebuah negeri yang berdiri di atas gunung emas, tapi rakyatnya berjalan di atas luka dan hutang. Sebuah tanah yang ditanam minyak, gas, nikel, tembaga, bauksit, bahkan mineral termahal dunia pun bersemayam di perut bumi Nusantara. Namun lihatlah kenyataannya, semakin kaya sumber daya kita, semakin miskin yang merasakan. Negeri ini seperti paradoks yang memalukan. Kekayaan disedot keluar bagaikan air sungai yang tak pernah kembali ke hulunya. Kontrak tambang puluhan tahun, konsesi yang berpindah tangan. Perusahaan raksasa menambang seolah-olah Indonesia hanyalah halaman belakang, sementara rakyatnya dibebani pajak, ditagih iuran, ditekan aturan. Seakan-akan rakyatlah yang harus menyelamatkan negara yang sebenarnya sudah kaya raya. Dan pertanyaannya semakin menyesakan. Jika kekayaan alam begitu melimpah, mengapa kehidupan rakyat tetap berat? Mengapa jalan rusak, sekolah roboh, harga sembako menanjak, dan lapangan kerja tak cukup? Mengapa kesejahteraan hanya berputar di lingkar kekuasaan, sementara rakyat yang menjaga bumi ini hanya kebagian debu tambang dan janji-janji yang tak pernah lunas? Inilah ironi negeri kaya raya. Hasil tambang mengalir, tapi bukan ke dapur rakyat. Ia menghilang di balik meja-meja perundingan yang gelap, di antara oligarki yang tak pernah kenyang, di antara tangan-tangan yang memotong lebih dulu sebelum sampai kepada pemilik sejatinya, rakyat. Dan pada akhirnya beban tetap ditaruh di pundak rakyat. Pajak dinaikkan, iuran ditambah, pajak baru diciptakan. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara mereka yang duduk di kursi empuk justru melonggarkan genggaman terhadap kekayaan bangsa. Inilah suara luka negeri. Bukan karena kita miskin, bukan karena kita tak punya apa-apa, tetapi karena apa yang kita punya tak pernah benar-benar diberikan kepada rakyat. Suara langit,
Ketika rakyat tak lagi punya Bung mikrofon, Karno belum sempat membangun Bagikan ekonomi. jika kamu- Tetapi ketika Bung Karno dijatuhkan, itu infrastruktur politik sudah lumayan sekali. Negara sudah lumayan tapi miskin. Tetapi Bung Karno mengetahui persis kekayaan yang ada di dalam di bawah perut Indonesia. Persis. Nah, istana dibanjiri oleh perusahaan-perusahaan asing, CEO asing yang minta izin untuk mengeksploitasi sumber daya minyak macam-macam. Lalu Bung Karno menolak. Beliau memberi perintah kepada Khairul Saleh sebagai wakil perdana menteri waktu itu. Tetapi bertanggung jawab khusus mengenai sumber daya alam. Berikan sedikit saja secukupnya di sisa yang kita butuhkan. Mengapa tidak boleh? Kita tunggu sampai kita mempunyai insinyur sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah Bung Karno jatuh? Langsung saja pada bulan November tahun 1967, Time Life Corporation mengambil inisiatif dan membiayai sebuah konferensi di Jenewa antara pemerintah Indonesia dan counterpartnya, bukan pemerintah. Counterpartnya adalah IGGI, IMF, World Bank, Asian Development Bank, dan korporat-korporat besar di bawah pimpinan David Rockefeller. Kami diwakili oleh semua menteri. Yang paling top Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik sebagai triumvirat bersama dengan Pak Harto. Bawahnya adalah semua ekonom yang disekolahkan di Berkeley oleh Ford Foundation dan semuanya sudah jadi menteri di bawah pimpinan Wijaya Aditya Sastro. Nah, karena itu sudah ditulis oleh orang-orang Amerika sendiri. Jeffrey Winters, Our Emotions, muridnya dia Bradley Simpson, John Baker juga sudah pernah menulis itu semua. Di situlah Indonesia dihabisi. Dalam waktu 3 hari Indonesia dihabisi. Jadi dibagi. Freeport untuk Amerika ini, untuk ini untuk Eropa sudah dihabisi. Sampai sekarang masih berlaku kontrak itu. Bung Karno sudah mengerti, sekolahkan supaya dikelola sendiri karena ini adalah modal awal yang luar biasa besarnya, yang bisa mengambil cash luar biasa lalu dikelola sendiri oleh pemerintah. Tapi langsung beri pada asing. Saya mengatakan bangsa Indonesia ini sedang dilanda korupsi dan tuan-tuan yang terhormat dari seluruh dunia ini mendukung para koruptor Indonesia untuk menghabisi kekayaan alam kita. Dan kalau tuan-tuan bersikap demikian, apakah tidak bisa dipahami bahwa Indonesia lebih menjurus ke kiri ideologinya? Pola pikir kita sudah dicetak menjadi budak. Itulah kenapa Rockefeller Foundation yang mencetak atau yang membentuk adanya sistem edukasi general education. I don't want a nation of thinker. I want a nation of worker. Sekarang worker kebingungan mencari lapangan work, lapangan pekerjaan, field of work. Susah. Kenapa? Kebijakan sudah tidak berpihak kepada manusia. Biarnya siapa? Kepada robot, AI. Karena robot sudah selesai, AI sudah selesai, kamu parkir. Kamu siap-siap terima. Kamu siap-siap terima makanan MBG dari saya. Inilah masa depan nanti. Inilah masa depan bangsamu. Tidak akan lama lagi, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus. Supaya orang betul-betul lihat. Yang lurus. Masa depan bangsa. Iya. Catat omongan saya. 4 tahun lagi. 4 tahun kurang. 2030. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Bahkan mungkin lebih cepat. Ayo. Catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Tidak ada persatuan lagi. Yang kaya makin kaya, dia tumpuk harta. Yang rakyat BLT. Yang rakyat MBG. Terserah orang mau berbicara dengan teori segala macam, dengan HAM segala macam, saya tidak peduli. Tetapi yang saya bongkar adalah udang di balik batu dari semua program itu. Saya bisa di situ loh, Pak. Anak saya bisa di situ loh, Pak. Kalau saya pun di situ, dia Bapak juga di situ. Kita Iya, semua di kita, situ. iya kan tadi bilang 90%. Mereka yang menikmati kemarin zaman Covid itu akan tetap memainkan ini. Karena ini pola yang disuguhkan konsep dari global. Bukan lagi peluru timah, melainkan getaran. Pelurunya bukan lagi mesiu, melainkan teror, ancaman, dan kepanikan. Selamat datang di dunia frekuensi, di mana target utamanya adalah kesadaran Anda. Setiap berita ancaman, setiap hoak yang menyebarkan ketakutan adalah sinyal yang dirancang untuk menurunkan vibrasi manusia ke titik terendah. Saat Anda takut, kisah alami tubuh Anda akan retak. Saat Anda panik, struktur DNA Anda mengunci diri, menolak evolusi, dan membiarkan sel-sel Anda menjadi budak dari sistem kontrol yang lama. Lihatlah keluar sana, di belahan dunia yang mengandalkan teknologi silikon dan satelit orbit tinggi. Manusia sedang terjebak dalam kabut mental, tanpa jangkauan energi purba. Frekuensi kosmik masuk sebagai badai yang merusak bersama-sama masa. Kegagalan sistem saraf dan digital blackout membuat mereka kehilangan arah. Mereka memiliki teknologi, tapi mereka kehilangan koneksi leluhur mereka, yaitu peradaban tinggi yang selama ini dilupakan. Namun di sini, di tanah Nusantara, sebuah resonansi purba dari kedalaman Gunung Padang telah bangkit. Saat dunia luar mengalami guncangan, Anda merasakan panas di punggung. Itu bukan sakit, itu adalah inisiasi jalur kebangkitan. Saat dunia luar berteriak dalam kepanikan, Anda merasa mual. Itu bukan penyakit, itu adalah tubuh Anda yang sedang membuang memori ketakutan ribuan tahun. Peran Anda di sini, Indonesia sedang menjadi mata badai. Di sini, individual dengan cara peka seperti Anda sering disebut sebagai jangkar frekuensi. Tugasnya adalah sederhana, namun vital. Tetaplah tenang, karena dalam tahap ini, ketenangan Anda adalah perisai bagi bangsa, dan kesadaran Anda adalah kunci kemenangan bagi seluruh manusia. Bersiaplah, karena kita akan menghadapi Great Reset.